Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada, kembali saya menemui semua dengan harapan kita sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik yang sangat erat kaitannya dengan bidang kajian saya, yaitu media dan komunikasi politik. Nah, sahabat semua, topik yang akan saya sampaikan sore hari ini adalah keperkasaan media dalam perang, baik perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan di dalam gempuran Amerika Israel terhadap Iran yang terkini. Nah, sahabat semua, kita mengetahui semua bahwa pada perang dunia pertama, baik yang pertama maupun perang dunia kedua, itu media sangat memegang peranan penting. Dan media itu dijadikan sebagai alat propaganda oleh orang-orang yang melakukan pertempuran di dunia ketika itu. Amerika Serikat menggunakan media. Kemudian orang-orang Eropa juga menggunakan media dalam rangka propaganda. Artinya, media yang mereka gunakan adalah untuk mempengaruhi pola pikir, untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap apa yang mereka lakukan dan terhadap keberhasilan yang mereka lakukan di dalam pertempuran tersebut. Jadi keperkasaan media itu, sahabat semuanya, dipergunakan oleh orang-orang yang sedang berlaga di medan pertempuran itu. Dan itu hasil-hasil kajian banyak menunjukkan keperkasaan media di Perang Dunia Pertama maupun di Perang Dunia Kedua. Nah, peran media ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sama saja. Pada intinya mereka menggunakan media untuk mempengaruhi persepsi publik, menggunakan media untuk melakukan propaganda terhadap lawan-lawan politiknya. Dalam kata lain, mereka menggunakan media menyebarkan informasi itu dalam rangka perang psikologi atau sehowa. Nah, sahabat semuanya, di era modern ini keperkasaan media itu lebih hebat, lebih perkasa lagi jika dibandingkan peran media dalam perang dunia pertama maupun perang kedua. Hari ini kita melihat bagaimana Amerika dan Israel menggempur titik-titik strategis di Iran. Media-media barat melakukan propaganda bahwa dia telah menghancurkan titik-titik strategis di Iran. Dan di sisi lain, media-media barat sengaja melibatkan negara-negara Teluk yang merupakan aliansi, yang merupakan sekutu-sekutu dari Amerika dan Israel itu, seperti Uni Emirat Arab, Jordan, Qatar, dan sebagainya. Ini adalah pola-pola yang dilakukan oleh Barat, oleh Amerika dan Israel khususnya. Di samping mereka melakukan propaganda terhadap keberhasilan mereka menghancurkan titik-titik strategis, bahkan pimpinan tertinggi Iran juga meninggal katanya. Yang tidak luput dari media-media Barat itu bagaimana mereka melibatkan Uni Emirat Arab, Jordan, Qatar, dan sebagainya itu yang ikut menyerang Iran ini. Ada dua posisi di sini. Pertama di sini adalah media-media Barat mengklaim bahwa mereka berhasil membombardir kota Teheran. Di sisi lain mereka mengatakan bahwa negara-negara di kawasan Teluk itu adalah turut menghancurkan Iran. Jadi sahabat semuanya, beginilah peran kekuatan media di era teknologi informasi ini, sangat cepat sekali. Dan oleh karena itu sahabat semua, dalam menerima informasi terhadap kasus terkini gempuran Amerika ke Iran ini, kita harus perlu memahami betul dari mana sumber informasinya, media apa yang dia gunakan, maka kita akan tahu bahwa berita inilah maunya komunikator. Kalau kita ikuti media-media Barat, pastilah dia akan mengatakan dia yang hebat. Dan kalau kita ikuti media-media yang pro Iran, seperti dari China, kemudian dari Rusia, mereka mendukung gerakan atau kegiatan-kegiatan bahasa yang dilakukan oleh Iran.
Demikian pertemuan kita hari ini atau sore hari ini. Mudah-mudahan kita ini tidak terpesona dengan informasi yang sangat banyak hari ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.